Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fid din wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini di hari libur ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita istiqomah di atas agama Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di akhir hayat dengan diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting yang harus kita persiapkan adalah perkara bagaimana keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan bentuk daripada ketakwaan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis. Yang hadis ini menjadi sebuah kaidah yang besar. Menjadi sebuah patokan agar agama kita tetap terjaga. Bagaimana menjaga warisan Rasulullah SAW? Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh para ulama, Rasulullah mengatakan, "Fa innallaha la yanzi'ul ilm intiza'an wahid, walakin yantazi' ilm biqabdil ulama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan sekali angkat, hilang. Tidak. Walakin yantazi' ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan angkat ilmu ini dengan diangkatnya ulama. Apa maksudnya diangkat ilmu ini? Maksud diantaranya adalah nanti orang tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang tidak akan tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Orang tidak tahu lagi yang mana yang boleh, mana tidak boleh. Perlahan demi perlahan, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Perlahan demi perlahan, yang tadinya dianggap haram menjadi halal. Perlahan demi perlahan, yang tadi dianggap itu sebuah dosa, aib, dan kesesatan, dianggap itu sesuatu yang biasa. Itu tanda bahwasannya ilmu sudah mulai diangkat. Lalu dalam hadis itu Rasulullah mengatakan,
fa innal anbiya la yuwarithu dinar wala dirham walakin yuwarithul ilm. Kata Rasulullah SAW, akan tetapi para nabi itu tidak mewarisi uang, emas dan perak. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadaha, barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, maka dia telah mengambil jatah warisan yang sangat banyak. Yang ingin menjadi poin dalam hadis ini adalah ternyata ilmu ini warisan. Agama ini warisan. Warisannya para nabi yang tertulis di Quran dan tercatat di hadis, diamalkan oleh para sahabat. Inilah ilmu yang menjadi warisan. Kalau dia warisan berarti dia peninggalan. Peninggalan itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dicacati, tidak boleh dikurangkan, tidak boleh ditambah. Maka dari itu Allah berfirman di Quran ketika akhir hajinya Rasulullah SAW, turun ayat Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surat Al-Maidah. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Artinya sempurna itu nggak butuh lagi yang lain, itu sempurna. Wa akmaltum alaikum ni'mati. Perhatikan, di dalam ayat ini disebutkan antara akmal dan atmam. Kalau sesuatu yang sempurna lalu indah, itu bisa dikatakan akmal. Udah sempurna dalam keindahannya. Kalau dikatakan sempurna, yang tadinya 9 menjadi 10, 10 menjadi sempurna, itu namanya atmam. Nggak ada yang kurang, itu atmam. Allah menyebutkan di Quran tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu. Coba bisa dilihat di terjemahan, kira-kira terjemahan menerjemahkan apa ini ayat ini? Ya, kita buka terjemahannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Saya ingin mengambil apa yang mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab ada perbedaan. Akmaltu lakum dinakum. Oke. Saya buka di surat Al-Maidah ayat ketiga. Perhatikan terjemahannya. Ketika Allah mengatakan diharamkan bangkai, daging, darah, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula disembelih untuk berhala dan haram mengundi nasib. Itu semua perbuatan fasik pada hari ini. Pada hari ini, utus As-Sanam, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan. Bedakan di sini sempurna dan cukup. Tapi sebenarnya maknanya sempurna itu ayat ini termasuk ayat yang turun terakhir bersama Rasulullah SAW. Beberapa hari atau beberapa tahun, beberapa bulan sebelum meninggal Rasulullah SAW turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti agama ini sudah sempurna. Kesempurnaan agama itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian dua perkara yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, taraktukum ala bayda, aku tinggalkan kalian dalam perkara yang jelas terang menerang, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang, la yazighu anha illa halik, tidaklah orang yang berpaling dari ajaranku, dari kesempurnaan agamaku, kecuali dia akan halik, hancur. Agama sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Rasulullah SAW? Mengajari agama. Maka ketika turun ayat ini dan turun ayat yang lain, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, apa menurut kalian tafsir ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebagian sahabat-sahabat yang senior menafsirkan sesuai dengan zahir, kita akan menang, Rasulullah akan ditolong, bahwasannya kemenangan itu dekat. Sampai Umar berkata dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, menurut kamu apa penafsiran ayat ini? Dari mana sisi pendalilannya? Dari sisi Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kamu sudah lihat kemenangan datang dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, artinya apa? Tugas Rasulullah selesai. Artinya Rasulullah akan meninggal. Berarti tugas Rasulullah adalah mengajarkan Islam. Tidak ada dalam agama ini kecuali Rasulullah, taraktukum ala baydha, aku tinggalkan kalian di terang menerang, lailuha kanahriya. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan ada orang Yahudi berkata ketika menemui seorang sahabat, aku tidak melihat nabimu ini kecuali semua perkara diajarkan kepada kalian, sampai kalian masuk kamar mandi pun diajarkan nabi kalian. Maka para sahabat mengatakan, iya, tidak ada sayap burung yang menapak di langit kecuali Nabi kami telah mengajarkannya. Kenapa ini menjadi sebuah akidah? Bahwasannya agama ini telah sempurna. Nabi Muhammad apa itu Rasul artinya? Utusan. Berarti utusan itu membawa sesuatu pesan. Itu utusan. Dan bukan dari dia. Maka ketika tugas utusan selesai, karena pesannya telah disampaikan semuanya, maka utusan akan berhenti dari tugasnya. Rasulullah SAW ketika meninggal, itu dalil dan bukti bahwasannya sudah sempurna dari segala sesuatu pesan Allah kepada umat ini. Apakah ada yang tersisa? Tidak ada. Tapi suatu hari pernah seorang sahabat datang, ya Rasulullah, bagaimana caranya dan bagaimana hukumnya mengkawinkan antara kurma bagus buahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Jadi kalau perkara dunia itu nggak masuk dalam tugas Rasulullah. Bedakan dulu. Tugas Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah. Tugas Rasulullah adalah berdakwah. Tugasnya Rasulullah mengajarkan agama. Tugas Rasulullah SAW adalah dia menyampaikan Quran dan hadis kepada kita. Adapun perkara dunia itu bukan tugas Rasulullah SAW. Selama dunia itu tidak bertentangan dengan agama, maka hukum asal dunia adalah boleh. Tapi berbeda dengan hukum asal agama. Agama, hukum asalnya adalah kita harus tahu apakah Rasulullah SAW mengajarkan atau tidak. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Apa itu ibadah? Hukum dengan neraka. Tapi kalau ibadah Allah masukkan surga. Lalu bagaimana seandainya perintah ini tanpa ada tuntunan? Pokoknya kamu kerjakan, kamu ibadah,
Kalau kamu tidak ibadah kamu masuk neraka, kalau kamu ibadah kamu masuk surga. Bagaimana ibadahnya? Pokoknya kerjakan. Kira-kira kalau seperti itu perintah yang penuh hikmah atau perintah yang terkadang menjadi kesalahan? Nggak mungkin kan? Memerintahkan tapi tanpa ada bagaimana SOP-nya. Maka itu Allah utus Rasul. Nih loh, kalian kan kusuruh ibadah, ini Rasul. Mengajari kalian ibadah. Kalau cuma sekedar tulisan yang diajari, nih Quran yang tiba-tiba turun sama kita, akan ada orang mengatakan ini cuma teori, nggak ada yang bisa melakukannya. Maka diutus Rasul. Aplikasi, contohnya Rasulullah SAW. Maka disinilah rahasia kenapa Rasulullah dikatakan rahmatan lil alamin. Ini pahami. Akan agama. Rasul kan rahmatan lil alamin. Dia membela orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya dengan alasan Rasul rahmatan lil alamin. Padahal maksud Rasul itu rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Rasul, kita tahu jalan yang selamat dan kita tahu bagaimana ibadah kepada Allah sehingga kita selamat dari api neraka. Itulah rahmatan lil alamin. Dari pembahasan ini jelas, atau dari sedikit pembahasan ini jelas bahwasannya Rasul itu diutus untuk mengajari kita ibadah. Dan dia salah satu sifatnya adalah amanah. Ada berapa sifat Rasul? Amanah, sidik, patonah, tablik. Satu lagi apa? Atau 4 sifat Rasulullah SAW? Salah satunya adalah amanah. Apa amanah? Amanah itu artinya menunaikan tugas secara sempurna. Itu amanah. Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjadi Rasul, mengajarkan agama, maka apapun yang diajarkan oleh Rasul, maka apapun yang ditugaskan oleh Allah untuk Rasul, pasti Allah atau pasti Rasulullah SAW sempurnakan dengan baik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Inilah hari ini kusempurnakan agamaku untuk kalian. Artinya sempurna, nggak butuh yang lain. Artinya sempurna, kucukupkan, artinya tidak butuh tambahan. Kita akan baca sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kelima. Hadis ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Setelah tadi pembukaan sedikit, kita memahami bahwasannya agama ini sempurna. Rasulullah SAW tugasnya adalah mengajari agama. Kita akan bacakan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdath, barang siapa ahdath. Ahdath itu artinya membuat yang baru. Yang tadi tidak ada itu ahdath. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan kami. Urusannya Rasulullah SAW dalam apa? Rasulullah diutus untuk ngurusin apa? Agama. Dalam urusan kami berarti dalam urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, ma laisa min, sama sekali nggak ada dalam agama ini. Ini perhatikan kalimat setelahnya. Jadi kalau ada orang membuat yang baru, tapi padahal hakikatnya ada dalam agama, itu terkadang tidak termasuk dalam hadis ini. Maka ditekankan ma laisa min,
nggak ada dalam agama ini. Nggak pernah ada asal usulnya dalam agama. Dalam sebuah riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan. Apa bedanya dengan lafaz pertama? Lafaz pertama, barang siapa yang melakukan perkara yang baru. Lafaz yang kedua, barang siapa yang melakukan amalan yang baru, yang tidak kami perintahkan. Apa bedanya? Kalau yang pertama itu lebih umum. Apa saja dari yang baru itu, baik itu amalan, baik itu perbuatan, baik itu keyakinan di hati, yang tidak ada dari Rasulullah SAW, bahwa raddun. Kalau dalam hadis berikutnya, man amila amalan, dikhususkan dengan amal. Berarti bukan hanya amalan yang tidak boleh dikarang-karang, keyakinan pun tidak boleh. Maka amalannya tertolak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dibawakan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan bahas hadis ini sedikit demi sedikit. Sebelum kita membahas makna yang lebih dalam, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang Aisyah radhiyallahu anha sedikit. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun dan Rasulullah menikahi Aisyah itu karena Allah memilih Aisyah untuk Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Layali, aku dinampakkan pada mimpiku 3 malam. Ja'ani bika al-malak fi sarqil min harir. Datang malaikat bersamamu hai Aisyah, biki ya Aisyah. Wa yaqulu, maka malaikat itu mengatakan dalam mimpi, hadihi imra'atuk, ini istrimu. Padahal itu Aisyah. Fakshif wajha, maka dibukalah tabir wajahnya. Fa idza antihi, aku lihat ternyata wajahmu hai Aisyah. Iyakun min indillahi yumdi, maka aku katakan, kata Aisyah, segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan untuk Rasulullah SAW Aisyah. Berusia 6 tahun dia diakadkan. Berusia 9 tahun Rasulullah SAW tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi usia yang muda bukan berarti dia terlalu muda. Tapi dia usia yang muda, wanita yang dia memiliki kedewasaan dalam bersikap, wanita yang memiliki kecerdasan dalam berpikir, wanita yang memiliki kekuatan dalam kesabaran, Aisyah radhiyallahu anha. Banyak bukti bahwasannya dia dengan usia yang muda, dia bisa menghadapi masalah-masalah yang terkadang orang dewasa tidak bisa menghadapi itu. Suatu hari, masalah Aisyah radhiyallahu anha yaitu hadis ketika Aisyah dituduh berzina. Haditsul ifk. Dalam bahkan turun surat An-Nur 10 ayat berkaitan dengan ini. Bagaimana sikap Aisyah ketika dia bertuduh berzina? Bagaimana usia Aisyah ketika itu sekitar 14 tahun. Subhanallah. Wanita usia 14 tahun bisa menghadapi masalah yang besar dengan tenang. Bahkan ketika didudukkan di depan Rasulullah SAW, ya Aisyah, kalau seandainya tidak seperti dikatakan manusia, katakan tidak. Kalau seandainya benar, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Didudukkan Aisyah dikatakan seperti itu. Apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau seandainya aku katakan tidak, kalian sudah mengambil berita ini dan kalian sudah mempercayainya. Kalau seandainya aku katakan iya, buat apa aku mengatakan
Rasulullah SAW langsung gemetar badannya, berat kakinya, keluar keringatnya. Turun 10 ayat surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu ibu dan bapak Aisyah mengatakan, ya Aisyah, berterimalah kasihlah kepada Rasulullah SAW karena sekarang telah turun ayat membelamu. Aisyah mengatakan, tidak ada yang kupuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha. Wanita, sekarang orang bilang, Ustadz, kan umur 9 tahun dinikahi Ustadz. Bagaimana ini? Ya orang sekarang bilang. Padahal kita sudah jelaskan, dia umur 9 tahun juga, umur 14 tahun, umur 15 tahun, kedewasaan dia baik. Burairah ini temannya Aisyah. Burairah ditanya, ya Burairah, dalam kisah yang sama, menurutmu Aisyah itu apa kekurangannya? Kata Burairah, aku nggak ngelihat dia kecuali bagaikan anak perempuan kalau lagi sedang bikin makanan, makanannya ditinggalkan kemudian dimakan kucing. Maksudnya apa? Hah? Ya anak kecil yang kadang-kadang lalai dengan perbuatannya. Cuman itu aja kekurangan dia. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah SAW itu dengan muda atau dalam usia muda, itu hikmah yang besar. Hikmah yang besar. Karena Allah ingin menjaga agama ini. Ini yang saya pahami. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasannya Allah ingin ada satu orang yang bisa menceritakan semua kisah hidup Rasulullah. Kalau Abu Hurairah bisa menghafal hadis, tapi belum tentu Abu Hurairah bisa menghafal dan bercerita tentang semua yang ada pada Rasulullah. Siapakah yang paling tahu tentang seseorang? Supaya tahu kehidupan aja, kenapa nggak istri yang tua sih, Ustaz? Ngapa harus yang muda? Kan gitu. Sekarang kira-kira kalau orang tua disuruh ngapal hadis, ngapal ke Maka Aisyah radhiyallahu anha itu dipilih oleh Allah untuk menikah Rasulullah, itu bukan hanya segera menikah, tapi ada sebuah misi yang besar, akan terjaga agama ini. Bayangkan, Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat itu di masjid. Dia mengadakan majelis di masjid, dia musyawarah di masjid, dia memberikan fatwa di masjid. Ada orang bertanya, dia di masjid, dia memberikan khutbah di masjid. Ya tidak? Di mana kamarnya Aisyah? Di samping masjid. Samping masjid itu nggak tembok kayak begini. Zaman dulu masjid itu cuma samping temboknya pelepah kurma. Jadi apapun yang dikatakan di masjid kedengeran. Aisyah 24 jam belajar taklim. Tentang wanita. Qad samiyallahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar. Qad samiyallahu qawlan lati wa tashtaki ila Allah. Ada seorang perempuan yang ngeluh ke Rasulullah tentang perumah tangga. Lain, tapi ingin tahu fatwa Rasulullah SAW. Aisyah nggak dengar apa yang dikatakan perempuan ini karena perempuan ini berbisik-bisik dengan Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Allah berfirman, Allah telah mendengar di balik tembok, di balik kamarnya, dan di sini ke masjid Rasulullah dan tempat fatwanya Rasulullah. Aisyah selalu belajar dari baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya satu dia nggak tahu, dia tanya Aisyah.
Maka banyak hadis-hadis yang hadis ini cuma Aisyah membawakan. Hadis contoh, ketika Rasul masjid dan di pakaiannya ada mani yang kering, sperma yang kering, dikerik oleh Aisyah. Lalu Rasul pergi sholat dengan pakaian itu. Siapa yang tahu hadis ini? Apakah Abu Hurairah tahu? Gak tahu. Siapa yang tahu hadis ini? Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang bagaimana tata cara mandi junub ya Rasulullah. Siapa yang tahu? Aisyah radhiyallahu anha. Hadis bagaimana seorang suami bergaul dengan istri ketika istri haid. Siapa yang tahu? Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah SAW memberikan aku sarung. Dari bawahnya disarungin. Tapi yang lain terbuka. Ketika Aisyah haid. Jadi Rasulullah SAW ada 5 sahabat yang paling banyak mengriwayatkan hadis. Kelima-limanya sahabat yang muda. Ini menunjukkan juga manfaat umur muda ketika belajar. Yang paling banyak siapa? Aisyah radhiyallahu anha, sahabat yang muda. Yang kedua Abu Hurairah. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Semua sahabatnya muda. Dan kata para ulama, ini sahabat 5 ini termasuk sahabat yang memiliki ribuan hadis. Aisyah memiliki lebih daripada 5.000 hadis. 5.000 hadis dihafal. Plus Quran 30 juz. Plus fatwa-fatwa para sahabat yang lainnya dia hafal. Aisyah radhiyallahu. Maka dijawab oleh para ulama, kalau dilihat dari sisi keutamaan keutamaan masuk Islam, maka Khadijah lebih utama. Karena suatu hari Aisyah pernah cemburu sampai mengatakan, sudahlah jangan diingat lagi perempuan tua itu di hadapanku. Perhatikan ya Rasulullah. Ini pelajaran yang mulia dari Rasulullah. Ketika Aisyah cemburu, boleh nggak perempuan cemburu? Ketika dia punya madu? Boleh Ustaz. Iya. Tapi ketika ucapannya melampaui batas, mengganggu hak orang lain, kan dia menjatuhkan atau agak menyinggung Khadijah. Apa kata Rasulullah SAW? Khadijah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Khadijah perempuan yang ngasih aku anak. Aisyah nggak ngasih anak. Khadijah perempuan yang memberikan hartanya untuk aku berjihad jalan Allah. Dia wanita yang pertama kali beriman kepadaku. Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah agar Aisyah tahu, jangan dari sisi pertama, orang yang membela Rasulullah dengan hartanya utama karena dia istri Rasulullah yang memberikan anak kepada Rasulullah. Yang lainnya istri Rasulullah SAW tidak memberikan anak kepada Rasulullah kecuali meninggal. Tapi Aisyah suatu hari pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Aisyah orang yang paling kau cintai. Ya Rasulullah, minar rijal. Yang kami tanya ini dari golongan laki-laki, siapa orang paling kau cintai? Maka dia katakan abuha, bapaknya. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita berbicara tentang Aisyah, banyak sekali keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, dan salah satu keutamaannya adalah dia dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ini pula jangan heran orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak mau Islam ini sempurna, tidak mau Islam ini baik, mereka selalu menjatuhkan kehormatan Aisyah. Apa tujuannya? Mereka selalu membuat Aisyah seolah-olah perempuan yang tidak pantas dihormati. Tujuannya satu. Kalau Aisyah sudah tidak diambil hadisnya, sementara dia sumber terbanyak ilmu agama ini, maka akan banyak ilmu agama ini yang kosong, yang kita nggak tahu, yang akhirnya agama ini akan tidak sempurna. Jangan heran kalau mereka mencari Abu Hurairah,
mencela Aisyah, mencela Abdullah bin Umar, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan kredibilitasnya. Kalau Abu Hurairah mereka katakan itu Abu Hurairah munafik. Kenapa munafik? Dia bukan muhajir, dia bukan ansor. Dia masuk Islam setelah Fathul Mekkah. Jadi dia masuk Islam ya karena oportunis aja, kebutuhan aja. Ketika orang sudah banyak masuk Islam dia ikut-ikutan, dijatuhkan Abu Hurairah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati para sahabat. Apalagi Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Ummul Mukminin itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada." Barang siapa yang ahdath, membuat perkara yang baru di dalam urusan agama kami, ma laysa min, yang tidak ada pada agama kami itu, yaitu tidak sama sekali tidak datang dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis ini ingin memberikan kepada kita sebuah standar dalam amal. Maka kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dalam usul-usul Islam, pondasi Islam. Dia bagaikan timbangan dalam amal. Karena timbangan amal itu dua. Amal diterima atau tidak, timbangannya dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Kalau amalannya ikhlas karena Allah, itu hadisnya yang lain. Hadis yang pertama dari Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan setiap orang memiliki niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini timbangan yang pertama. Amal itu ditimbang dengan niat. Kalau niatnya baik, maka yusibuha awi mar'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasul, maka akan dicatat sebagai untuk Allah dan Rasul. Faman kanat hijratu lid dunya yusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan seisinya. Hijrah apa saja? Hijrah badannya pindah dari Mekah ke Madinah karena dunia, dia cuma dapat dunia. Hijrah agama yang tadinya nggak baik menjadi baik, tapi bukan karena Allah, karena dunia, maka dia cuma dapat dunia. Hijrah nongkrong, yang tadinya nongkrongnya di kafe, yang tadinya nongkrongnya di pinggir jalan, yang tadinya nongkrongnya di tempat-tempat yang nggak bermanfaat, pindah nongkrongnya ke masjid, fisiknya pindah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, Allah tetap nggak terima amalnya. Innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Sesungguhnya amal tergantung niat. Yang kedua, timbangan amal itu adalah amal tadi mencocoki Rasulullah atau tidak. Ini menjadi timbangan amal. Jangan timbangan amal itu cuma perasaan. Yang penting saya sudah ikhlas, Ustaz. Enggak semua yang ikhlas itu benar. Enggak. Akan di Quran, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Surat apa ini? Surat apa? Yang tahu kasih zikir pagi petang. Masya Allah. Fadol akhi. Surat apa? Masya Allah. Jazakallah khair. Surat Al-Mulk. Ini buat antum zikir pagi petang. Ustaz Abdul Qadir Jawas. Yazid Abdul Qadir Jawas. Masya Allah. Bagus. Ada yang baru lagi nih. Ini juga bagus nih. Jangan dekati zina. Hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, agar menguji kalian yang terbaik amalannya. Allah enggak mengatakan yang terbanyak. Kita sebutkan tadi mizan dan timbangan yang kedua amal itu adalah mencocoki Rasulullah. Kalau dia ikhlas tapi amalannya enggak mencocoki Rasulullah, enggak benar.
Walaupun niatnya baik. Sekarang saya mau tanya. Sholat witir 3 rakaat, witir 5 rakaat, witir 7 rakaat, witir 9 rakaat, witir 11 rakaat, mana yang paling afdol? Yang paling banyak, Ustaz. Benar. Yang paling banyak, yang paling afdol. Kalau gitu, bagaimana kalau orang subuh-subuh sholatnya 4 rakaat? Dengan dalil, kan yang banyak yang afdol. Rasulullah mengatakan yang apa? Sholatul lail masna-masna. Semakin banyak, semakin afdol. Kalau gitu sholat subuhnya 4 rakaat. Apa kita bilang sama dia? Gak terima. Lu kok gak terima? Saya kan niatnya ikhlas karena Allah. Apa jawabannya lagi? Amal ini bukan banyak-banyakan. Amal ini yang paling mencocoki Rasul. Dalam masalah agama dan boleh berpikir dan memberikan mengembangkan inovasi ibadah-ibadah, agama ini nggak terjaga. Jadi bagaimana cara menjaga agama ini? Cara agama ini akan berubah. Setiap zaman orang punya akal, setiap zaman orang punya kebiasaan, setiap daerah orang punya kebiasaan. Kalau kita biarkan agama ini akan berwarna-warni. Apa yang terjadi? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kesempurnaan agama itu hilang. Sehingga nanti kalau nggak ada patokan yang ingkari, ini Islam saya, Islam daerah saya, Islam waktu saya, ini Islam saya. Akhirnya tidak ada keragaman dalam Islam ini, semuanya berbeda. Karena nggak punya standar yang sama. Kalau semua dikembalikan kepada standar akal, perasaan, budaya dan adat, ini agama, ini bukan adat, ini adalah i'tiqad, keyakinan, ini bukan dunia. Kalau dunia silahkan kembalikan kepada akal, silahkan kembalikan kepada adat, silahkan kembalikan kepada perkara-perkara dunia, silahkan. Agama itu baku, turun dari Allah kepada Rasulullah agar Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kalau semua orang dibiarkan merubah agama, maka agama ini akan rusak. Contoh, kalau kita bilang udahlah biarin, ya semua agama atau agama Islam itu kan bisa berkembang sesuai daerah dan kebudayaan masing-masing dalam ibadah. Sehingga nanti ada orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil dari Rasulullah. Lalu kita ingkari. Lalu dia bilang jangan diingkari. Ini ibadah kami. Ini adalah budaya kami. Akhirnya nanti tidak ada kemungkaran. Contoh, di Amerika pernah terjadi seorang wanita menjadi imam dan khutbah sholat Jumat. Benar apa salah? Benar apa salah? Apa dasarnya kita mengatakan dia salah? Hadis. Rasulullah SAW mengatakan yang jadi imam itu adalah laki. La yuflihul qaum, tidak akan beruntung seorang kaum yang menjadikan perempuan imam. Jelas hadisnya kan? Lalu orang Amerika jawab, jangan ganggu kami lah. Ini kan Islam kami, Islam Amerika. Yang nggak boleh jadi imam itu cuma Islam Indonesia. Jadi akhirnya apa? Islam Amerika boleh imamnya perempuan. Benar apa salah kalau karena ini Islam Afrika. Seolah-olah Islam ini bukan satu jadinya.
Apa maknanya al-yauma akmaltu lakum dinakum? Apa artinya hari ini agama sudah sempurna? Apa artinya Rasul diutus? Apa artinya dikatakan Islam ini li jamin nas kafah? Apa artinya Islam ini diutus untuk seluruh manusia? Kalau ternyata setiap daerah, setiap wilayah, setiap waktu orang boleh melakukan sesuatu yang di luar agamanya. Berubah agama ini? Tidak ada kesatuan dalam agama ini? Akan beraneka ragam, yang beraneka ragam saling berbeda nanti agama ini? Maka turunlah hadis ini ingin memberikan standar yang sama dalam agama. Yaitu man ahdatsa fi amrina hada. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami. Fi amrina hada, urusan kami ini. Rasulullah diutus untuk apa? Untuk agama. Maka kalau urusan dunia bukan urusan kami, kata Rasul. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau masalah pesawat, masalah angkot, masalah telepon, masalah HP, masalah elektronik, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih tahu perkara dunia, itu bukan ibadah, itu dunia. Bedakan. Yang sedang kita bicarakan perkara agama. Agama ini sudah sempurna. Kalau sempurna nggak boleh dirubah. Kalau sempurna nggak boleh dikurangi. Kalau sempurna nggak boleh direnovasi. Kalau sempurna nggak boleh ditambah. Nggak boleh diganggu gugat. Itu yang namanya sempurna. Maka Rasulullah katakan, man ahdath. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang ngarang-ngarang? Siapa yang berbuat sesuatu yang tidak kami ajarkan dalam perkara agama kami ini, fahu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya tentang amalan-amalan Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan tentang amalan Rasulullah SAW, satu mengatakan, la asumanna yaum. Demi Allah akan terus menerus puasa. Satu. Yang kedua mengatakan, wallahi la akumanna lail wa la anam abadan. Aku akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita-wanita agar ibadah kepada Allah. Perhatikan ini. Puasa baik apa jelek? Sholat malam baik apa jelek? Baik. Dia satu lagi tidak mau menikah karena baik apa jelek niatnya? Baik. Dikabarkan ke Rasulullah tentang ini. Ya Rasulullah, orang tadi 3 datang. Ketika 3 datang mengatakan begini. Rasulullah SAW langsung memerah mukanya. Rasulullah memerah mukanya, dia langsung pergi ke Ramayana mencari orang bicara tadi. Lalu ketika bertemu, Rasulullah kumpulkan orang. Wallahi, antum ladzi taqul kada wa kada. Betulkah kalian tadi yang mengatakan ini dan ini? Betul ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wallahi inni atqakum billahi wa akhsyakum. Demi Allah, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka angkuh, tapi sedang mendudukkan masalah. Wa ana asumu aftir. Aku puasa dan aku berbuka. Wa ana usolli wa anam. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati. Barang siapa, rogibaan itu artinya benci. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, kepada ajaranku ini, kepada ibadahku ini, falaisa minni, bukan golonganku. Yang ingin saya tanyakan, 3 orang tadi melakukan sholat terus menerus, puasa terus menerus, yang satu lagi tidak mau menikah. Apakah dia membenci sunnah Rasulullah? Apa jawabannya? Tidak kan? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan faman rogiba an sunnati? Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini, karena dia pakai jalan sendiri, nggak ngikutin jalan Rasulullah, seolah-olah dia tidak menyukai jalan Rasulullah dan ingin bikin jalan sendiri. Maka orang yang tidak mengikuti jalan Rasulullah dalam ibadah, itu seolah-olah ingin bikin jalan ibadah sendiri. Ini yang dikatakan faman rogiba an sunnati. Barang siapa yang tidak suka dengan kepada sunnah. Padahal niatnya baik, sholat malam.
niatnya baik puasa, niatnya baik untuk ibadah. Tapi ketika berlebihan, ada nggak puasa itu dasar dalam Quran? Ada. Ada nggak sholat malam itu dasarnya dalam Quran? Ada. Tapi ketika tidak sesuai dengan Rasulullah, padahal walaupun ada dasarnya, tapi ketika porsinya lebih, dia melebihkan daripada ajaran Rasulullah SAW, Rasulullah tolak. Apalagi kalau sama sekali tidak ada dasar dalam Islam. Contoh lain, ada seorang sahabat, dia bernazar. Dalam nazarnya itu, ya disebutkan juga oleh para ulama, dia bernazar, satu akan berdiri, tidak akan duduk. Yang kedua, dia akan berdiri tempat panas, tidak akan berteduh. Yang ketiga, dia berpuasa. Puasa, berdiri di siang hari di tempat yang panas plus padang pasir negeri Arab. Berat apa ringan? Berat. Susah. Dia ingin bahwasannya kalau dia melakukan ini berarti semakin berat semakin besar pahala. Itu kan logika hitungan. Innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan tergantung bagaimana amalnya. Kalau amalnya berat berarti balasannya berat. Dia berpikir seperti itu. Ternyata dikabarkan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini bernazar berdiri, nggak mau duduk seharian, dia nggak mau teduh, dia puasa di bawah terik matahari. Maka Rasulullah katakan kepada dia, ya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, dalam hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, duduklah engkau, berteduhlah engkau, lanjutkan puasamu. Kenapa? Kenapa berdirinya suruh duduk? Kenapa berteduhnya kenapa panas-panasan suruh berteduh? Karena berdiri itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Meyakini kalau sudah beribadah berdiri dan menyusahkan diri itu berarti afdol, bukan ajaran Rasulullah. Padahal puasanya, iya, puasanya suruh tunaikan. Tapi berpanas-panasan, tidak. Ketika ihram, tapi ketika dia berlebih-lebihan mengadakan ritual yang baru yang Rasulullah nggak pernah lakukan. Rasulullah katakan, duduklah engkau, berteduhlah engkau dan lakukan puasamu. Kenapa? Karena ibadah itu bukan yang tersulit, bukan yang terbanyak, bukan yang terhebat, tapi ibadah itu ahsan, yang paling baik. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menghidupkan kalian, mematikan kalian, liyabluwakum, agar Allah pertanyaannya. Allah katakan di Quran, di surat Tabarok ini, Allah akan menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian amalannya. Di antara kita, siapa yang terbaik amalannya? Di antara kita, siapa yang terbaik amalannya? Tentu Rasulullah. Maka untuk kita mendapatkan predikat terbaik, cukup ikuti dia yang terbaik. Belum tentu kita menjadi terbaik ketika kita mencari jalan yang baru dalam ibadah ini. Belum tentu kita menjadi terbaik, dan kita sudah pasti tidak akan bisa menjadi lebih baik dari Rasulullah SAW. Ya tidak? Maka kalau kita mencukupi dengan apa yang diajarkan Rasulullah dan kita berpegang teguh dengan itu, yakin kita insya Allah berusaha menjadi yang terbaik. Tapi kalau kita cari jalan-jalan yang lain yang belum tentu ada diajarkan Rasulullah SAW, hanya sekedar perasaan, hanya sekedar hadis-hadis yang tidak ada sahihnya, tidak benar Rasulullah SAW, gak ada yang menjamin bahwasannya itu akan menjadi amalan yang terbaik. Agama ini simple.
Allah utus Rasul, ada Quran dan hadis, ikuti. Sudah. Nggak perlu dirubah, nggak perlu ditambah, nggak perlu diapa-apakan. Cukup ikuti. Kalau kalian ikuti, ittabi'u ma unzila ilaikum wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Allah katakan, cukup ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian ikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah dan Rasulnya, fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan pecah belah dalam agama kalian. Dalam ayat ini Allah berikan sebuah konsep persatuan. Karena sebagian orang memahami konsep persatuan itu artinya nggak mengingkari, udah kamu begitu saya begini, terserah aja, dianggap itu bersatu. Padahal yang namanya bersatu itu bukan seperti itu. Allah sebutkan dalam ayat ini, ittabi'u ma unzila ilaik, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari agama Allah. Berarti konsep persatuan itu adalah kita ikuti Quran yang satu, kita ikuti hadis yang satu, kita ikuti nabi yang satu, dan kita ambil ilmu dari para sahabat. Kalau ini sudah kita ikuti dan ini menjadi standar kita, maka kita bersatu di atas kebenaran. Tapi kalau setiap orang punya pendapat, setiap orang punya ibadah masing-masing, setiap orang punya kebiasaan masing-masing, dan dia mengharuskan orang lain mengikuti kebiasaannya, itu sebab perpecahan. Dan memaksakan orang lain mengikuti dia. Ya tidak? Saya punya pendapat A, kamu harus ikutin saya. Yang lain juga punya pendapat B, ikutin dia. Yang lain punya pendapat lagi C. Setiap kepala punya pendapat. Setiap pendapat bebas berpendapat, lalu bebas melakukannya. Bukankah tambah banyak kepala, tambah banyak pendapat, akhirnya tambah banyak perpecahan? Maka itu Allah katakan, jangan ikuti itu, ikutilah yang diturunkan oleh Allah. Coba jadikan standar Quran dan hadis. Pendapatmu ada nggak di Quran, ada di hadis? Tidak ada. Sudah, kembali Quran kepada hadis. Kita bersatu di sini. Oh, dia bilang enggak. Udah, itu kan pendapatmu, ini pendapat saya. Kita jangan saling ingkari. Ini persatuan. Itu bukan persatuan. Itu perpecahannya orang munafikin. Mana dalilnya Ustaz? Perpecahan orang munafikin di Quran, di surat munafikin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal mereka itu bercerai-berai. Sekarang saya mau contohkan. Bisakah bersatunya antara minyak dan air? Gak bakalan bisa. Api dan air bisa bersatu? Tidak bisa. Orang yang mencela Aisyah dengan orang memuji Aisyah bisa bersatu? Tidak bisa. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan dengan orang mengatakan ada Tuhan bisa bersatu? Lalu kata dia, udah biarin dia mengatakan tidak ada Tuhan, kamu mengatakan ada Tuhan, udah sama-sama aja. Itu namanya bersatu. Itu bukan bersatu. Itu sumber perpecahan. Maka agama Islam ini agama yang mengajak kepada persatuan. Dan konsepnya persatuan di atas Quran yang Allah katakan tadi. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang Allah turunkan dari Rabbmu untuk dirimu. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau engkau ikuti jalan yang lain akan memecah belah agamamu. Maka orang yang berpendapat tanpa dalil Quran dan hadis, dia adalah orang yang telah membuat sebuah perpecahan dalam agama. Orang yang memaksakan pendapatnya tanpa dalil Quran dan hadis, inilah orang yang berusaha memecah belah agama. Tapi orang yang mengingkari kemungkaran untuk kembali kepada Quran dan hadis, bukan orang yang membuat perpecahan, tapi orang yang mengajak kepada persatuan. Karena Quran satu, hadis satu, Nabi satu, Islam satu, para sahabat satu, diajak kepada yang satu, bukan perpecahan. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan ingkari kami, kalau kau ingkari kami berarti kau berpecahan. Tidak, engkau tidak mengerti konsep persatuan dan perpecahan. Apakah boleh kita mengingkari orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Boleh. Lalu kalau mereka kita ingkari, lalu mereka katakan jangan ingkari kami. Kalau begitu kamu nggak binika tunggal ika katanya. Nggak menghargai persatuan. Kita kan tidak. Karena negeri kita Indonesia mengharuskan orang percaya kepada Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ada yang tidak percaya Tuhan, kita harus ingkari.
komunis, semakna dengan ini, itu menyebabkan perpecahan. Lah seperti itu pun agama. Udah ada dasar-dasar agama. Agama ini dasar Quran, agama ini dasar hadis. Kalau tidak ada Quran tanpa dalil, mana yang lebih selamat? Allah sudah memberikan para sahabat julukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menjadi sebuah standar. Jangan kotori agama ini dengan sesuatu yang tidak ada pada agama ini. Agama ini, hadis ini menjadi saringannya. Apapun yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, tolak. Jangan kotori agamaku. Artinya murnikan kepada Al-Quran dan hadis, pemahaman para sahabat yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita biarkan orang-orang mengarang agama ini, maka agama ini akan rusak dan akan hancur. Allah musta'an. Mungkin itu sedikit yang saya bahas hari ini. Sudah hampir 1 jam pertemuan kita. Ada pertanyaan, dipersilahkan juga teman. Yang ada di masjid alumni botanik, alumni apa ini namanya, alumni IPB, namanya alumni IPB begitu, masjid alumni IPB ya. Silahkan bertanya, tafadhol, dipersilahkan. Mungkin 2 dari pertanyaan, kemudian nanti kita open mic buat teman-teman yang ada di Malang. Bagaimana cara meningkatkan iman ketika iman lagi turun dan selalu istiqomah? Syukron Ustaz. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana. Banyak doa. Bangun malam doa, sahur doa, lagi sujud doa, antara qomat dan azan dan qomat doa. Doa, banyak doa. Ini yang pertama sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Jujur kepada Allah, doa, ya Allah berikan aku kekuatan. Karena yang doa ini doa bukan dari saya, tapi doa ini di Quran. Yang mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau gelincirkan hati kami. Nabi aja minta doa supaya tidak digelincirkan hatinya. Doa yang mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan sahabat mengatakan Rasulullah SAW sangat banyak berdoa ya muqallibal qulub. Kita ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, ibadah yang benar. Jangan pernah ibadah itu dinomorduakan. Saya nggak mengatakan berarti kalian harus sholat malam tiap malam, puasa tiap hari, tidak. Apa yang kalian mampu dalam ibadah yang wajib, komitmen yang wajib itu menjadi wajib. Jangan bergampang-gampangan. Ikhwan bergampang-gampangan sebagian, apalagi zaman sekarang. Udah azan, oh enggak, anda nggak ke masjid lah. Kenapa? Corona di masjid. Oke, ente nggak ke masjid nggak masalah kalau ente nggak ke corona. Tapi ngapain ente nongkrong di mall? Di mall nggak takut corona, ke masjid takut corona. Subhanallah. Itu nggak adil kayak begitu. Kalau memang komitmen kamu takut corona, kamu nggak ke masjid, maka selain daripada itu pun kamu jangan keluar. Oh enggak, kalau teman-teman mau ke masjid silahkan. Ini pun jangan jadi masalah. Jadi masalah yang mau ke masjid dibilang nggak fakih, ini ke masjid dalam masa corona nggak fakih nih orang. Yang satu lagi yang mengatakan nggak ke masjid, ini orang kurang tawakal ini, di rumah ya sholat. Nggak perlu, udah, ente nggak bakal ditanya amalan orang lain.
Yang mau ke masjid jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, selesai. Yang nggak mau ke masjid, biarin nanti Allah yang tanya dia. Jaga amalan ibadah kita, terutama sholat 5 waktu. Perempuan di rumah, jangan gara-gara nggak sholat di masjid, sholatnya dibelakangin. Jangan. Ya Rasulullah, ay amal akan memberikan kekuatan komitmen dalam diri kita, termasuk komitmen istimewa, istiqomah. Komitmen istiqomah. Jangan bergampang-gampangan. Ikhwan wa akhwat, jangan bergampang-gampangan. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua apa? Perbaiki ibadah. Udah tahu ilmunya, udah tahu ngaji, tapi ternyata sholat subuhnya masih aja tunggu matahari terbit. Ya, subhanallah. Enggak Ustaz, kamar anak gelap. Jadi kalau anak tutup semua ya masih kayak siang Ustaz. Anak taunya ketika matahari masuk sedikit dari corong. Subhanallah. Berarti udah jam berapa yang sholat subuh matahari udah masuk? Nggak boleh begitu. Jaga ibadah yang benar. Jaga ibadah yang benar. Yang ketiga, nggak bosan-bosannya selalu kita nasihatkan kalian, kita semua, bukan kalian saja, kita semua jangan pernah lepas dari ilmu. Karena hati ini butuh dorongan, hati ini butuh motivasi, hati ini butuh semangat, hati ini butuh penyiraman. Semua orang akan merasakan futur. Nggak ada orang yang hidupnya iman terus naik, nggak ada. Semua orang itu rasakan futur, naik turun. Awal ngaji luar biasa, akan turun, iya. Tapi nggak semua orang dia akan kembali kepada masa lalunya, tidak. Jangan kamu kira para syekh yang terus ngajar di masjid nggak ada rasa malas dalam diri mereka. Ada rasa malas dalam diri mereka. Tapi mereka bisa mengkondisikan amal. Hati lemah, kita nggak bisa kondisikan. Kapan kuat, kapan lemah, Allah yang kasih. Tapi kita selalu di atas ilmu. Ini yang berikutnya, ilmu. Jangan pernah bosan belajar ilmu agama. Ustadz, ana udah tahu, paling kalau anak kajian isinya itu lagi Ustadz. Iya, nggak masalah. Ente dengar. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ana tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan ana pahala. Mudah-mudahan Allah berikan ana taufik. Banyak orang mundur dari agama ini yang tadinya dia tahu ilmu agama, yang ternyata akhirnya dia meninggalkan ilmu agama ini karena dia meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis taklim. Sholatnya memang masih, tapi ternyata majelis taklimnya sudah tidak. Itu yang menyebabkan dia futur. Yang keempat, cari teman soleh yang menguatkan kita. Cari komunitas teman-teman soleh. Bila perlu ruang teman sekolah atau teman kantor atau teman rumah. Buat kegiatan-kegiatan yang positif, yang kita senang. Oh, saya senang sepeda Ustadz. Ya udah cari yang bersepeda sama teman-teman yang baik. Bersepeda remaja masjid umpamanya. Kan boleh. Atau sukanya apa? Futsal. Ya udah, bikin turnamen futsal antara remaja masjid. Boleh enggak? Boleh, tapi tetap kita dalam lingkungan orang-orang masjid, orang-orang sholat. Bagus, enggak masalah. Ya, tapi jangan juga bikin turnamen band masjid, nggak usah kalau itu nggak perlu, karena nggak bisa disatukan kalau itu. Kalau olahraga masih bisa. Cari lingkungan yang baik. Allahu a'lam. Bismillah. Ustadz, faktor apa yang membuat pelaku bid'ah tetap melakukan bid'ahnya? Padahal hadis sudah jelas menyebut tentang perkara bid'ah. Jazakallah khair. Ya, pertama, faktor kurang paham hadis. Ustadz, dia juga doktor Ustadz. Berarti faktor kedua, salah mengambil ilmunya. Syubhat. Itu namanya syubhat. Yang udah jelas, betul-betul jelas, bisa dibikin rabun. Dengan cara berpikir, dengan logika, dengan jadi rabun. Itu namanya syubhat. Dan ini banyak terjadi. Maka kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelasan tentang ilmu agama ini, itulah yang termasuk dalam doa kita. Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu sunnah itu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya malah mengajarkan kebid'ahan itu nggak bermanfaat. Jadi salah satunya adalah salah ngambil guru atau salah memahami hadis. Itu faktor-faktornya. Faktor yang lain ada Ustaz, ada. Faktornya adalah dunia. Faktor dunia mungkin. Ketika kita katakan nggak boleh, nggak benar, itu termasuk perkara-perkara yang terlarang, dia akan berpikir kalau semua nanti nggak boleh, saya dapat dari mana? Ada faktor dunia di situ. Ya Allah alam. Ya, 2 pertanyaan mungkin dari teman-teman di ruang Zoom. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Untuk dari Malang berapa pertanyaan nih Ustaz? Halo? Ya, silakan Pak. Berapa pertanyaan Ustaz? 1 dulu nanti kita jawab. Oh ya. Taib, sebelum membaca pertanyaan yang setelah masuk, kami izinkan kepada jamaah yang sudah resen untuk terlebih dahulu bertanya. Kalau belum ada pertanyaan saya tanya lagi, saya baca yang di sini lagi Sudah ada yang insyaallah. masuk, Ustaz? Sudah ada yang masuk? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Saya mau bertanya terkait membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah di daerah tempat saya tinggal. Masih banyak orang yang melakukan tahlilan setelah anggota keluarga meninggal, seperti 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Karena mereka akan mengundang dan kalau tidak datang akan mengirimi makanan. Apakah boleh kita memakan makanan tersebut atau sebaiknya kita berikan atau sedekahkan kepada orang lain? Jazakallah khair. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini pertanyaan dari teman kita di Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang ya. Pertanyaannya berkaitan tentang tahlilan. Ya, pertama ada ikhtilaf ulama. Ikhtilafnya di mana? Ikhtilaf masalah menghadiahkan Al-Qur'an. Ini masalah dulu nih. Jadi masalah mentahlilan ini ada beberapa masalah yang harus dibahas. Saya mau bahas satu masalah dulu. Yang di sini kita harus akui ada ikhtilaf ulama. Apa itu? Menghadiahkan Al-Qur'an buat mayit. Kita yang baca, tapi pahalanya buat mayit. Boleh atau tidak? Di sini ikhtilaf ulama. Pendapat Ahmad bin Hambal mengatakan boleh menghadiahkan pahala Quran buat mayit, walaupun mayitnya nggak bisa baca Quran. Enak nggak tuh? Nggak bisa baca Quran tapi dapat pahala baca Quran. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i nggak bisa. Berdalil dengan Al-Quran. Dalil Imam Syafi'i Al-Quran. Laisa lil insani illa ma sa'a. Nggak ada bagi seseorang itu kecuali amal usahanya sendiri. Orang yang baca dia yang dapat pahala, nggak bisa. Dibantah sama Imam Ahmad yang lainnya. Memang ayat ini mengatakan bagi manusia itu apa yang diamalkan. Sekarang di zaman Rasulullah kan ada orang badal haji. Ada nggak? Zaman Rasulullah ada orang yang badal puasa. Bapaknya nggak puasa, ibunya nggak puasa, dia memuasakan. Ada tidak? Ada. Dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku puasa buat ibuku? Boleh, kata Rasul. Ini jawaban Imam Ahmad. Berarti kalau haji boleh digantikan, puasa boleh digantikan, puasa sama haji sama Quran, apa bedanya? Kan sama-sama ibadah. Dalil analogi. Apa bedanya puasa? Puasa boleh, haji boleh, umroh boleh, sedekah boleh. Kenapa Quran nggak boleh? Kalau kau katakan laisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali amalannya, ya kalau begitu haji juga nggak boleh dihadiahkan. Ini jawaban siapa? Imam Ahmad dan yang bersama mereka. Dijawab lagi sama Imam Syafi'i. Oh haji, betul ada dalilnya. Lalu pernah nggak di zaman Rasulullah? Kembali ke sini lagi. Bawa satu dalil saja, bahwasannya Abu Bakar pernah tahlilan buat Rasulullah. Kalau ada,
Saya akan laksana. Nggak dapat. Nggak ada satupun. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu, hukum asalnya adalah tidak ada amalan manusia kecuali untuk dirinya. Adapun bolehnya badal haji, badal umroh, badal puasa, itu hanya yang sesuai hadis. Yang tidak ada hadisnya, hukum asalnya tidak boleh. Kalau datang hadisnya, maka itu boleh. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Karena kalau kita katakan boleh semua ibadah itu diganti orang lain, nanti datang orang kaya, nggak pernah sholat. Begitu dia meninggal, dia siapin duit segepok, tolong orang sekampung sholat, pahalanya buat saya. Tinggal bayar orang, subhanallah. Pas amal ikhlas. Sekarang orang yang bertahlilan untukmu, sholat untukmu, atau orang yang puasa untukmu, niatnya kenapa? Besek Ustaz. Ya udah. Enggak Ustaz, dia niatnya ikhlas. Kalau dia niatnya ikhlas, dia bacakan Quran, ke orang meninggal, ikhtilaf ulama. Tetap kita katakan apa? Ikhtilaf ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh. Kalau masalah membacakan Quran dan menghadiahkan Quran, kita harus akui. Nggak boleh kita katakan, oh itu yang menghadiahkan Quran kepada orang meninggal sesat. Nggak boleh. Karena memang terjadi ikhtilaf ulama di sini. Jumhur ulama, bahkan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, banyak mengatakan boleh. Banyak mengatakan boleh. Tapi sekarang timbul lagi masalahnya. Oke, itu poinnya apa? Menghadiahkan Quran. Kenapa kok harus Yasin? Kita kan tadi masalahnya apa? Membacakan Quran. Karena saya pernah baca, saya pernah baca dalil-dalil orang yang membolehkan tahlilan. Ketika saya baca, dia cuma berkutik pada satu masalah ini aja. Bolehkah menghadiahkan Quran kepada mayit? Kalau masalah ini, kita katakan ikhtilaf. Memang benar kita harus ikut ikhtilaf. Jumhur ulama mengatakan boleh. Tapi sekarang mengkhususkan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40. Adakah pendapat ulama satu saja dari ulama mazhab mengatakan harus Yasin bacaannya? Adakah? Nggak ada. Berarti di sini sudah bercampur beberapa masalah. Dipahami maksud saya? Kalau kamu bacakan Quran, enggak Ustaz, saya pokoknya mau bacain Quran buat keluarga saya. Kamu bacainnya enggak hari ketiga, enggak hari ke-7, enggak hari ke-40. Pokoknya bacain ketika kamu bacain. Saya enggak bisa mengatakan, oh kamu itu begini. Enggak bisa. Dia berpendapat dengan pendapat jumhur ulama. Tapi ketika hari ketiga, ke-7, ke-40, buku mana yang kamu pakai? Jangan-jangan yang dibuka bukan buku bahasa Indonesia, ternyata buku dari orang-orang terdahulu, orang-orang bukan ajaran Islam. Ini nggak boleh. Kenapa kok hari ketiga? Kenapa kok hari ke-7? Kenapa kok? Pasti ada keyakinan di situ. Keyakinan tanpa dalil boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh ini kan Islam kami Ustaz. Udah ini kembali kayak tadi, Islam Amerika. Sama kayak Islam Amerika, nggak ada bedanya. Ada dalil tentang bacakan Yasin. Ada dalil. Rasulullah mengatakan dalam hadis, ini pun riwayat Imam Ahmad, atau Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah untuk maut kalian Yasin. Kita ambil dulu hadis ini sahih, umpamanya kita berpendapat hadis ini sahih. Bagaimana memahami hadis ini? Apakah memahaminya baca Yasinnya ketika dia mati atau sebelum mati? Iqra'u ala mautakum Yasin, itu lafadznya. Bacakan kepada maut kalian Yasin. Sama seperti hadis lakinu mautakum, talkinkan maut kalian la ilaha illallah. Lafadznya mirip sama. Cuman yang satu la ilaha illallah, yang satu Yasin. Kita mentalkinkan la ilaha illallah setelah meninggal apa sebelum meninggal? Hah? Kenapa ketika Yasin setelah meninggal? Lafadz hadisnya sama. Maka kata para ulama, kalau kita mensahihkan hadis membacakan Yasin kepada mayit, bacanya sebelum dia meninggal, karena di dalam Yasin ada nasihat buat orang meninggal. Jadi kalau dia baca Yasin, baca Yasin juga, dia dibacain Yasin sama dia sebelum meninggal. Apa kita ngingkarin kamu begini? Enggak. Imam Ahmad mengatakan boleh. Berdalil dengan hadis itu. Setelah dicek lagi hadis ini, ternyata hadis ini didoifkan para ulama.
ada Abu Utsman laisa binahdi, itu yang saya paham. Dia dhaif hadisnya. Kalau dia berpendapat juga, enggak, saya berpendapat sahih. Saya mau bacakan Yasin sebelum dia meninggal. Kalau dia membacakan Yasin sebelum dia meninggal, itu masih ada pendapat ulama. Tapi kalau dia membacakan Yasin setelah meninggal, ulama mana yang berpendapat itu? Ini masalah berikutnya, masalah Yasin. Ada ikhtilaf juga tidak masalah Yasin? Ada. Masalah yang berikut tadi apa? 3 hari, 7 hari, 40 hari, enggak ada ikhtilaf. Karena memang enggak ada masalahnya di situ. Enggak ada hadisnya sama sekali. Di buku-buku terdahulu enggak ada. Oh, ada Ustaz buku yang saya punya? Iya, bukunya yang kamu punya itu baru sekarang ditulis. Coba sebutkan sama saya buku ulama di abad ketiga. Kalau masalah Yasin, buku alamat, kalau masalah Yasin tadi, buku ulama abad kedua bisa saya sebutkan. Buku ulama abad kedua, 200 Hijriah, ada yang sudah menulis masalah itu. Masalah menghadiahkan mayit baca Quran, buku ulama abad 2 ke Hijriah sudah bahas masalah itu. Masalah 3 hari, 4 hari ternyata datang pada abad ke-11, 12 sampai ke-13 Islam. Jauh sekali masalahnya. Negara-negara yang bermadzhab Hambali melakukannya. Sebagian. Membacakan di hari 3, 7, 40 cuman di Indonesia. Kalau seandainya ini memang dari Islam, bukan dari budaya, harusnya seluruh dunia pun ada. Lah kalau gitu bagaimana sikap kita, Ustaz? Ya jangan dikerjakan kalau perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa min bahwa raddun. Hadis yang kita baca tadi. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara agama kami yang tidak ada dalilnya, dia tertolak. Kan tujuannya baik, Ustaz. Sama kayak sholat subuh 4 rakaat. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Lalu ditanya tadi, bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita kalau ada orang meninggal datang takziah. Takziah sunnah. Takziah datang. Apalagi tetangga. Bukan takziahnya aja, kalau apa yang bisa kita bantu, jenazahnya, disupirkan mobil ambulannya, dimandikan jenazahnya, bantu. Enggak Ustaz, dia mangti pakai tahlilan. Ya tahlilan masalah beda. Mandiin jenazah tetap wajib tidak? Membantu orang ketika kesulitan wajib tidak? Ya ini yang baik-baik kenapa nggak dikerjakan? Cuman gara-gara masalah satu akhirnya nutup pintu rumah. Salah. Nggak benar kayak begitu. Bantu apa yang bisa bantu. Tapi kalau sampai sana nanti ada makan, ada minum gimana Ustaz? Caranya, kamu pergi ke rumah dia, kamu beli makanan dan minuman, kamu taruh di situ. Buat orang yang datang. Bantu yang punya rumah. Jangan yang punya rumah malah disuruh beli makanan dan minuman. Sampai suatu hari ada orang datang ke rumah orang tua saya, mau jual tanah. Karena mau bikin acara 40 harian. Subhanallah. Mau 40 harian jual tanah dulu. Hanya untuk dikatakan kalau enggak tahlilan kamu berarti itu menyusahkan orang lain. Apalagi di dalamnya ada harta anak yatim. Mau dijual tanahnya tadi. Padahal harta siapa? Harta warisan kan? Warisan di bawahnya ada anak yatim. Anak yatim harus ngasih makan orang 40 orang yang datang makan-makan. Ya subhanallah. Ini menurut saya kurang tepat. Jadi kalau makan dari pemilik rumah jangan diambil.
Kalau kita mau makanan dari pemilik kita atau dari orang tetangga juga, naruh di situ kita makan, bukan dari pemilik rumah, sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh. Tapi kalau di rumah Ustaz, dia ngasih ke rumah, ngetok pintu rumah. Kenapa? Ini makanan. Dari mana? Dari hasil tahlilan. Boleh katakan. Katakan apa yang menjadi keyakinan kita. Maaf Pak, keyakinan saya, orang tertimpa musibah itu yang harus saya kasih makan. Bukan yang timpa musibah itu memberikan makan kepada saya. Bapak tolong bawa pulang, nanti saya kirim makanan ke rumah Bapak. Itu yang lebih baik. Tapi kalau dia nggak paham juga, tiba-tiba udah ada depan rumah. Takziah wafat 3 hari. Gimana sikapnya? Udah ada di situ. Dia udah pulang. Ya makan aja, baca bismillah. Pakai tangan kanan, nggak apa-apa insya Allah. Karena memang ikhtilaf juga di situ. Ada yang mengatakan jangan makan. Alasannya apa? Acaranya bukan acara yang benar, tapi kan nggak syirik. Ayamnya dipotong dengan baca bismillah. Oh, tapi kalau mau ikut meratapi berarti. Ketika makan-makan di tempat orang yang meninggal berarti itu peratapan. Karena sahabat ada pernah mengatakan itu. Sahabat radhiyallahu anhu pernah berpendapat bahwasanya makan-makan di rumah orang yang tertimpa musibah itu berarti meratapi mayit. Nah, kalau kau makan berarti kau meratapi. Ya itu memang kalau kita ke rumah dia, sekarang kita nggak ke rumah dia, makan-makan nggak di rumah dia. Allah alam ya. Jadi kalau yang lebih baik adalah jangan diterima, tapi berikan mereka. Itu yang terbaik. Allah alam. Ya. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Hampir jam 11. Satu lagi dari teman-teman di Raudhah, silakan. Ustadz afwan di luar tema, ya. Jika dalam mencari jodoh kita terlalu berhati-hati, apakah itu datang dari syaitan? Contoh, yang datang sudah bermanhaj salaf tapi kurang mapan. Jadi ada orang ragu, berhati-hati, bimbang, was-was, itu terkadang sesuatu yang hampir mirip. Hati-hati dengan bimbang dan was-was, itu terkadang sesuatu yang mirip. Ada juga orang nekat, itu berbeda lagi. Contoh, orang naik motor, belum bisa naik motor dan belum punya SIM, tapi mau coba naik motor, itu namanya apa? Hah? Nekat, ya enggak? Udah jelas-jelas ini nggak bisa naik motor, mau nyoba-nyoba, nekat namanya. Dia udah bisa naik motor, bahkan sudah dapat SIM, dia udah pakai helm, bahkan pakai sepatu biar aman, pakai jaket biar aman. Tapi dia tetap nggak mau. Ini namanya apa? Atau tetap takut? Bisa jadi apa ini? Was-was, kecemasan kan? Padahal semua udah penuhi, dia udah bisa, udah punya SIM, was-was. Ada orang yang udah bisa, tapi nggak pakai helm, nggak pakai SIM. Ini pun salah. Maka kita harus bedain hati-hati, was-was sama nekat. Ustaz, nikah mah insya Allah, afwan nih contoh aja. Ustaz, nikah mah insya Allah rezeki dari Allah, Ustaz. Iya. Ana insya Allah langsung nikah 4, anak Ustaz. Ini yang benar. Iya, kan rezeki dari Allah, Ustaz. Itu nekat namanya. Yang satu aja belum bisa, tiba-tiba 4, nekat. Enggak kan tawakal sama Allah, Ustaz. Betul, tawakal itu ketika kita usaha. Lempar pancing, datang ikan, itu tawakal. Ikan apa yang dapat, itulah hasil dari Allah. Pancingnya belum ada, pengen dapat ikan. Itu bukan tawakal namanya. Kita kembali lagi ke ini. Kalau ini sekarang beda nih. Laki-lakinya udah baik. Udah agamanya benar. Cuman kurang mapan, Ustaz. Ya biasanya anak umur 25 tahun itu biasanya memang kurang mapan. Kalau mau sama yang mapan umur 40 tahun. Bener nggak? Kalau 40 tahun beda, Ustaz. Ya maunya yang gimana maunya? Saya maunya muda tapi mapan. Ah itu dia. Jadi kalau umur 25 tahun dia belum mapan tapi dia sudah punya kerjaan dan sudah terlihat dia mau bekerja, udah bismillah. Oh dia udah punya kerjaan, dia udah berusaha. Masalah hasil dia berapa itu rezeki Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi nggak perlu juga ketika dia meletakkan CV, letakkan angka nominal gaji, nggak perlu juga. Cukup kerja sudah. Ya sudah kerja, alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya,
Ya menurut saya kalau masalah mapan dan tidak mapan memang perlu kita lihat juga, tanya dia bekerja atau tidak, perlu, karena di situ ada menjadi sebuah penilaian, ini orang bertanggung jawab nggak terhadap dirinya. Adapun bagaimana hasil kerjanya, berapa besar hasilnya itu nomor 2. Yang penting ada kemauan dia bekerja. Itu menunjukkan dia bertanggung jawab. Jadi kalau menurut saya, ya masalah mapan dan kurang mapan ini dilihat bisa banyak beberapa sisi. Tapi kalau anak umur yang 25 tahun memang rata-rata belum terlalu mapan. Tapi kalau dia sudah mau berusaha, sudah mau bekerja, bismillah. Agamanya baik, bismillah. Mudah-mudahan dengan menikah Allah berikan rezeki yang berlimpah. Allah a'lam. Ya. Dari Malang, Ustaz, satu pertanyaan lagi. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Silakan. Agak kecil suara, dikeraskan bisa? Ya, bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon bimbingannya saat bulan Rajab ini dan menjelang masuk ke bulan Sya'ban. Adakah amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan di bulan ini, Ustaz? Jazakallah khair. Pertanyaannya didengar. Adakah amalan-amalan khusus dilakukan bulan Rajab untuk masuk bulan Sya'ban? Pertama dicatat, bulan Rajab itu bulan yang mulia. Bulan Rajab itu bulan Muharram, termasuk salah satu bulan haram. Ada 4 bulan haram dan 4-4-nya mulia. Salah satunya bulan Rajab. Ini bulan yang mulia. Maka semua keutamaan beramal di bulan haram, amal dilipat gandakan, banyak berpuasa. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, berpuasa di bulan haram itu utama. Maka boleh dilakukan di bulan Rajab. Karena kita berdalil dengan keutamaan bulan haram. Tetapi hadis khusus, kalau engkau lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini enggak ada hadis yang sahih. Hadisnya dhaif. Ya kalau orang bilang dhaif kan enggak hadis, Ustaz. Kalau dhaif itu berarti bukan perkataan Rasulullah. Nah, ini sama seperti pertanyaan ini, saya bacakan di sini. Jadi kesimpulannya, beramal soleh di bulan Rajab, walaupun tidak ada amal khusus yang mengkhususkannya, tapi lakukan amal yang kita mampu lakukan. Salat malam, puasa, sedekah, lakukan di bulan Rajab. Bismillah, Ustaz, apa kita menyebarkan hadis palsu termasuk berbohong atas nama Rasulullah SAW di dalam neraka? Jazakallah khair. Kalau kita sudah tahu hadis itu palsu, berarti bukan perkataan Rasulullah. Kalau bukan perkataan Rasulullah, lalu kita sebarkan, kita katakan Rasulullah berkata, maka kita telah menyebar hoax, berita bohong. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, bawa-bawa namaku, bohong pakai nama Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berbohong tujuannya baik, Ustaz. Ini lagi nih masalah, tujuannya baik. Tujuannya baik, tetap jangan bawa-bawa nama Rasulullah SAW. Nggak boleh. Jangankan Rasulullah, kita sekarang membawa sesuatu perkataan yang kita sandarkan ke Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Padahal Jokowi nggak pernah ngomong. Kira-kira kalau ketahuan pas pampres dia apain kita? Hah? Pasti kita dipermasalahkan. Lah apalagi ini masalah agama yang berbicara, pembicaraannya menjadi pegangan hidup manusia. Jangan sembarangan, tidak boleh kita. Termasuk masalah bulan Rajab, banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Lah tujuannya kan baik, Ustaz. Iya, tujuannya baik, tapi jangan bawa-bawa Rasulullah. Karena nanti kalau orang beramal, oh dia udah baca hadis ini. Hari pertama begini, hari kedua begini, ketiga begini, keempat begini. Diamalkan. Nanti di yaumul kiamat dia nggak dapetin itu. Mana nih? Katanya hari pertama saya dapat ini, hari kedua dapat ini. Mana? Nagihnya ke siapa? Kepada yang berbohong. Ternyata yang berbohong sudah ditempatkan duduk di neraka. Nauzubillah. Nggak boleh. Jangan kita berbohong membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada buku deh. Ntar nggak kebawa pulang lagi nih. Yang pertama, pertanyaan Ana tadi amalan 2, timbangan amalan. Apa timbangan amalan? Silakan, Pak. Hah? Rasulullah SAW. Sudah nikah, Pak? Sudah, berarti bukunya diganti. Jangan yang ini. Ini bukunya jangan dekati zina soalnya. Ini buat bujang cocoknya. Ini aja, dosa-dosa dianggap biasa. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Ini satu buat ikhwan, satu buat akhwat.
Pertanyaannya, apa termasuk ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW di surat berapa dan ayat nomor berapa? Silakan pertama angkat tangan. Ya, yang pakai masker hitam. Apa? Al-Maidah ayat 3. Ahsanta. Al-Maidah ayat 3 termasuk ayat-ayat terakhir datang ke Rasulullah SAW. Jazakallahu khair kepada semuanya, kepada bapak-bapak, kepada ibu, kepada DKM Masjid yang telah memberikan kita kesempatan. Juga jazakallahu khair kepada teman-teman dari PIP TV, juga teman-teman yang dari Ar-Raudhah, Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Adapun kekurangan dari saya dan kebenaran dari Allah, semoga apa yang kita ambil sedikit ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.